robot merah. Siapakah yang akan mengambil game yang pertama? Di mana posisi dari role juga berubah untuk Rebellion Zion. Jadi ini cukup menarik untuk disaksikan. Apakah Swelo mampu untuk memberikan pembuktian kan secara nggak langsung? Karena posisi Swelo itu sebagai mid laner menurut aku penting banget di Rebellion. Yang bikin penasaran tuh Kars. Karena tadi Pai pun sempat komen tadi ketika draft muncul ya. Pai bilang Kars ini kuat banget. Karena dia transisi dari gold ke XP dan udah bagus. Namun sekarang transisi lagi nih ke mid lane. Wow. Berarti dari gold ke XP ke mid lane. Waduh, all roll parah ini memang dari Yes, Kars. betul. Dan bahkan Swelo kali ini bakal coba ditahan di area midnya. Ingat, yang dia bawa ini adalah Kaja, salah satu hero pick off yang butuh momentum. Level 4 tentunya akan dibutuhkan oleh seorang Swelo. Namun sepertinya dari kedua belah romer akan sedikit buying time. Harus recall mundur terlebih dahulu dan buat teman-teman jangan lupa untuk cek ini ada limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11 dan kalian bisa cek tentunya di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle karena sebentar lagi biasanya playoff bakal muncul nih. Yes, betul banget. Dan kalau kita melihat dari pattern jungle-nya, mungkin terbilang akan lebih cepat. Tapi Vincent udah mulai dikejar kali ini di area bawah 4 pemain dari Big Alpha sementara Big Mac bakal coba untuk memberikan backup namun ternyata Supercan masuk dengan blood out-nya. Dan apakah Vincent akan menjadi first blood? Diamankan oleh Big Alpha by Samsung Galaxy A Series. Dan bahkan 4 pemain dari Big mereka udah tahu, mereka pengen incer Vincentnya karena turtle objektif sudah mulai muncul di menit kedua. bahkan udah ketahuan dari patternnya yang dia bakal ngambil satu jungle yang dimiliki oleh Bigetron. Dan langsung dijebak di sana, langsung digerebek. Turtle memang open, namun sekali lagi Alice. Oke, tapi kali ini Numen Blast-nya yang tidak akan mengenai siapapun bakal coba dihindari terlebih dahulu oleh pemain dari Rebellion Zion dan Turtle yang pertama sepertinya akan di-reset terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha. Mereka melihat pergerakan dari Vincent kali ini yang sudah mulai datang dan bahkan coba untuk memukul balik pemain-pemain dari Big Alpha tapi Big Mac bakal coba untuk memukul mundur Supercan yang sudah mulai terlihat terkena stun kali ini. Namun ada Flowing Blood dan bahkan Retribution on point dari seorang Supercan. Sehingga Turtle slain by Big Alpha kali ini berhasil diamankan. Wow, menarik ya dengan Retribution yang sangat-sangat tepat. Dan sekali lagi untuk fase scaling sebenarnya nanti di late game Alice ini akan sebagai frontliner. Namun dia punya damage juga. Karena memang nanti akhirnya akan ada damage item yang di-build. Namun di top lane. Tapi kali ini lihatnya dua pemain dari satu buah Numen Blast-nya. Ki memang sempat memberikan sedikit pressure di area atas. Tapi ternyata ada zoning dari Moreno. Dari manipulation ditarik dengan satu buah Divine Judgment. Namun damage-nya sudah masuk semua dan bahkan dua pemain dari Rebellion Zion dipukul mundur dan bahkan kehilangan poin yang cukup banyak. Sementara masih mau lebih dari Vincentnya kali ini bakal coba ditahan. Ada pergerakan dari Ki dan juga seorang Moreno. Dan Saken akan mendapatkan space yang cukup banyak. Mendapatkan platingan gold bahkan di menit yang keempat ini. Match up dari gold lane-nya memang unggul ya. Kita tahu Melissa yang terbilang salah satu strong laning. Karena memang dia summoner juga. Apalagi lawannya adalah Kari. Kari ini depends on item banget. Satu item gak bakal cukup. Mungkin 2-3 item baru bisa ngasih impact yang lumayan besar. 4 item baru maksimal. Dan ini yang akan dimainkan oleh teman-teman dari Rebellion. Dia akan sabar dan nantinya memang akan bertumpuan kepada Kari di late game-nya. Iya, tapi ingat Bigetron Alpha mereka punya early yang kuat juga. Kali ini dengan pergerakan dari Sorizo dan bahkan Moreno pun sudah mulai melakukan zoning kali ini. Swelo memang punya Divine Judgment tapi siapa yang mau ditarik? Karena Saken di sini posisinya benar-benar di cover oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Ki mencoba untuk menahan di area depan, ditarik terlebih dahulu dan bahkan dari Ki harus tumbang. Namun akan ditukarkan oleh Saken dan bahkan point kill-nya didapatkan oleh good laner-nya. Ini jatuhnya jadi mahal gak Lim? 2 angka point kill ini mahal banget. Tapi tahan dulu Lim karena Vincent mencoba untuk memotong namun ternyata turret objektifnya yang justru didapatkan dan tiba-tiba Kars juga tumbang. Wow, sebenarnya mereka patternnya bagus dan komposisi dari isi laningnya tuh bagus banget dari Bigetron. Kenapa? Karena Supercan-nya disuruh untuk ngisi di arah bottom lane-nya. Dan foreman gang ke arah top lane. Yang dia tahu memang lane gold lane ini diungguli sama Bigetron. Iya betul banget dan bahkan kali ini bakal coba dipaksakan lagi di area mid-nya. Satu Numen Blast-nya tidak mendapatkan siapapun. Dan bahkan itu udah diketahui oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Mereka flicker mundur tapi Ki kali ini berada di garda depan. Big Mac sudah mulai terpoke dengan adanya poking damage dari seorang Saken. Dan ini keunggulan dari Melissa. Dia bisa ngepok dari jauh dengan Muddles-nya. Sementara Swelo bakal coba dipukul mundur dan bahkan dipaksa kali ini Supercan berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Bigetron Alpha by Samsung Galaxy A Series yang dimana Rebellion Zion
Di game yang pertama aku bisa bilang mereka struggle banget, Lim. Iya, dan memang Bigetron Alpha dengan ini rapi banget loh, strategi mereka jalan semua untuk main di gold lane. Dia dapetin satu outer turret. Dan untuk talent prediction, Yes, dalam prediction 2 suara menuju Rebellion Zion sementara didominasi oleh Bigetron Alpha dari talent-talent lainnya. Dan ini memang mungkin kita tahu juga ya, dengan adanya poke damage di early dari seorang Saken, Bigetron Alpha mereka bermain lebih agresif Super Ken. Kita tahu Alice ini memang butuh yang namanya item. Tapi sepertinya dari Bigetron Alpha, pressure 4 pemain yang ngegeng ke arah lininya itu yang ngebuat Rebellion Zion mereka nggak dapat space untuk masuk ke arah jungle, dapetin farmingan, semuanya dimakanin oleh Bigetron Alpha. dan kalau dari emblem ya, perbedaan dari kedua mid lane-nya nih, Impurage dan Magic Worship. Mungkin Parsianya akan punya damage lebih sakit nantinya. Namun ternyata dengan adanya Impurage dari Moreno, gak kalah sakit. Dia bisa sustain dengan mana yang dibutuhkan. Kedua jungle-nya sama, damage to monster penuh dan cooldown dari battle spell. Oke, tapi kali ini Vincent udah mulai dipukul mundur dan bahkan Vincent tumbang terlebih dahulu. Saken membuka go away-nya tapi Big Mac gak bisa menahan damage yang begitu perih dari Bigetron Alpha. Dua pemain dari Rebellion Zion hilang begitu saja. Dan bahkan kali ini apakah di area mid-nya masih coba untuk dipaksa, bakal coba di cover oleh 3 pemain yang tersisa sementara Zorizo udah mulai join di team fight juga di area mid-nya. Bigetron Alpha dengan keunggulan 4,5k gold. Mereka mau tetap untuk nge-pressure snowballing dari awal biar Sakennya ini masih free. Dan lihat 402 adalah KDA yang bagus banget buat gold laner menurut aku di menit ke-7. Dan Vincent lagi-lagi poke damage dari seorang Saken. Ini yang nggak bisa ditahan karena pemain-pemain dari Rebellion Zion mostly mereka ini semuanya hero diving. Lihat Visuelo masuk dengan satu body fan adjustment, memang tumbang Sorizo-nya. Tapi apakah Bigetron Alpha mereka mau coba untuk melakukan trade kali ini ke arah objektif turtle? Sementara Swallow benar-benar harus dapetin momentum seperti tadi. Divine Judgment memang nge-pick ke arah Sorizo sehingga ngebuat mungkin Bigetron Alpha bakal menahan dari sisi objektif turtle ketiga. Mungkin bakal di trade ya, karena kita lihat di top lane lapu-lapu dari Big Mac udah diturunin ke sana, kondisi darah yang gak bagus dan yes 3 kali turtle, perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Wow, sayang banget padahal Vincent masih ada retribution dan menurut aku Big Mac itu udah dapetin momentum banget untuk ngelakuin split push di area atasnya. Tapi Saken lagi-lagi poke damage dari Muddles. Seorang Saken ini lagi-lagi bakal jadi mara bahaya untuk Rebellion Zion. Ki udah memberikan informasi bahwa Swallow berada di area bawah dan coveran dari seorang Ki kali ini masih benar-benar mengcover seorang Saken biar nggak ada yang bisa menyentuh ke arah seorang Saken secara instan. Yep, dan kalau dilihat dari item, ini adaptasi patch yang cepat banget. Kalau kita melihat dari sisi Grok, si Halberd di item pertama dengan efek barunya ketika darah lawannya lebih tebal, dia dapetin 8% damage yang akan ditambahkan. Serta kalau kita lihat dari Pakito juga dengan item defense-nya, ternyata masih bisa ngasih damage yang lumayan sakit lah ya bisa dibilang. 2 kali di buff ini bukan sembarangan. Memang mau Pakito ini hadir kembali harusnya. Iya, apalagi kemarin aja sebenarnya sempat hadir ya sebelum di buff. Dan Pakito sebagai jungler yang cukup menyeramkan sebenarnya. Karena dia cukup sustain sebenarnya untuk team fight. Tinggal gimana caranya dia bisa dapetin satu target yang menurut aku ini renyah banget untuk seorang Pakitonya sendiri. Dia punya knock abstract, dia punya efek sisi. Tapi masalahnya apakah pemain-pemain dari Rebellion Zion ini bisa untuk menjangkau ke arah seorang Saken? Betul, dan temponya sekarang kembali diturunkan. Gold difference by UBS Gold kita melihat memang lebih didominasi oleh Bigetron Alpha. Mungkin dari mid lane-nya nggak beda jauh, tapi kalau dari sisi jungle ini bahaya. Oke, Ki kali ini bakal coba untuk membuka map terlebih dahulu. Swallow bakal coba dipukul mundur lagi Numen poke 16. damage dan Numen 16-nya memang nggak mengenai siapapun, tapi ada satu buah real world manipulation yang sudah dibuka tadi sama Moreno karena pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka mau bermain dengan objektif. 3 turret sudah dipegang, apakah turret yang keempat kali ini masih bisa ditahan oleh Rebellion Zion? Sepertinya akan sulit karena Bigetron Alpha mereka tahu apa yang harus mereka lakuin selama 9 menit ini berjalan. 4 turret sudah mereka kantongi, Lim. Vincent top lane coba dikejar. Yep. Ini menarik sih. Dengan laning jauhnya diurus sama jungle. Wow. Superken yang diturunkan ke arah top lane tadi. Malah junglernya yang split push ya. Iya, karena memang Alice butuh stack sih. Iya. Makanya dia disuruh untuk clear minion dan Lord di setup oleh Bigetron. Dia Iya. kuat banget loh nahan Lord. Dan Rebellion Zion apakah mereka mau melakukan kontes? Dan masalahnya ini adalah kalau mereka mau coba untuk melakukan kontes ke arah lot yang pertama, mereka harus tahu posisi dari Saken. Dan Kahais kali ini bakal bermain secara objektif, bakal melakukan split push di area bawahnya sementara. Pemain-pemain dari Rebellion Zion sudah mulai terlihat tapi sepertinya kontes akan sedikit sulit untuk dilakukan.
Dan Lord Slain by Samsung Galaxy A-Series sudah diamankan oleh Bigetron Alpha. Dan Rebellion Zion gak banyak yang bisa mereka lakuin. Karena posisinya di sini Heist juga masih butuh item. Tapi menurutku memang inilah yang bisa dilakukan Rebellion Zion. Dia trade dengan 2 turret, bahkan di bagian inner turret bottom lane dihancurin. Dan kalau di fight justru aku bakal ngeliat kayak wah kok di fight gitu kan. Tapi karena dia mirroring, dia dapetin 1 inner turret, goldnya mulai ngejer loh. Tadi ketinggalannya udah hampir di angka sekitar hampir 6.000. Dan sekarang udah mulai beda 1.000, ditambah Lord yang udah didapetin. Berarti keuntungan dari mirroringnya mereka sekitar 2.000 gold didapatkan. Jadi memang Rebellion cuman bisa begini untuk sekarang. Untuk sementara ini ya, sampai mungkin dari Swallow-nya bisa menculik 1 pemain dari Bigetron Alpha. Mungkin seperti Sorizo yang sekarang udah mulai terlihat di garda depannya. Tapi Lord sudah mulai berjalan di area bawah kali ini. Ki masih menjadi garda terdepan, tapi Swallow bakal coba ditahan dan Human Blast setup kali ini dari seorang Ki nggak pakai flickernya. Karena mereka cuma mau menggiring Lord yang berjalan ke area bawah, sementara split push menuju ke area objektif turret di area mid kali ini dari Bigetron. Tapi conceal play mulai dibuka dan 1 buah Riwa Manipulation dibuka oleh seorang Moreno. Dibalaskan dengan 1 buah Feather Asset dari seorang Curse. Namun Bigetron mereka masih mencoba untuk bermain secara objektif dan bahkan turret base di area bawah lah yang menjadi prioritas dari Bigetron Alpha. 6.400 dipegang oleh Bigetron Alpha dan Rebellion Zion. Ini gimana caranya mereka bisa dapetin 1 momentum untuk membalikan keadaan? Sebenarnya mungkin nunggu blunder karena flicker dari Swallow udah nggak ada. Itu agak susah. Agak sulit ya, tapi kali ini setup dari Ki. Kali ini bersama dengan Human Blast. Ki-nya berhasil untuk mendapatkan 2 pemain dan Saken berhasil untuk menumbangkan Swallow di garda depan. Dan 4 pemain dari Rebellion Zion mencoba untuk bertahan, namun dari minionnya belum ada yang masuk dari Bigetron Alpha. Dan hanya 1 pemain saja yang terpick off, namun dari Swallow masih membutuhkan waktu. 12 detik kali ini bakal coba untuk memaksa di area midnya. Dan bahkan lihat Ki-nya masuk area belakang Kars. Di cancel dari Feather Asset-nya dan bahkan Vincent tumpang di area depan. Sementara Heist masih belum memiliki damage yang cukup. Tapi Super Ken, what are you doing? Kali ini masih ada Winter Truncheon. Dan ada backup dari seorang Saken namun ditarik. Divine Judgment yang begitu baik dari seorang Swallow. Setidaknya mempertahankan base yang dimiliki oleh Rebellion Zion supaya tidak langsung di straight push oleh Bigetron Alpha. Namun itu jadi pertanyaan, Super Ken yang tiba-tiba masuk dengan 1 buah Flying Blood-nya dan dia tahu posisi dari Swallow masih ada 1 buah Divine Judgment. Mungkin miskomunikasi ya, mereka masih mau nyerang tapi kondisi minion yang udah habis. Lord advantage yang didapatkan oleh Bigetron, 4.000 gold. Ini lumayan tinggi, tapi kalau kalian lihat dari perbedaan goldnya tetap di angka 5.000. Karena memang dari Rebellion ini bisa dibilang defense yang cukup sukses. Iya, apalagi mereka punya high ground. Betul, apalagi numbangin Super Ken ya. Super Ken yang punya tabungan besar banget dari hasil farmingnya selama 13 menit itu langsung dicuri. Iya. Dan untuk Lord kedua jujur, Rebellion bisa kontes kalau mereka mau. Ya kalau mereka mau, tapi lagi-lagi pertanyaannya apakah mereka udah mulai respect dengan damage yang dimiliki Saken dan Heist? Sejauh apa farmingan pattern yang dia sudah punya? Item-item apa yang sudah dimiliki oleh Heist kali ini? Apakah bisa catch up dengan damage yang dimiliki Saken? Tapi Bigetron Alpha sudah mulai terlihat dari area Lordnya dan Super Ken. Lagi-lagi mengamankan Lordnya, kali ini Big Mac maju ke area depan sendirian. Menjadi 1 tulang punggung dari Rebellion Zion, namun Big Mac harus tumbang. Wall charge dari seorang Soriza. Mencoba untuk menahan, tapi Saken down kali ini dari backline. Vincent akan tertinggal dan bahkan mencoba untuk bertahan kali ini. Bakal coba dikejar Super Ken. Berhasil untuk menumbangkan Vincent. 3 pemain dari Rebellion Zion memang sempat untuk menumbangkan Saken menjadi damage dealer utama untuk Bigetron Alpha, namun dari pertarungannya masih bisa diamankan dan Super Ken dengan item yang dia udah punya, Winter Truncheon. Dan bahkan ini mungkin udah bisa dibilang pasif dari seorang Alice, stacknya ini udah mulai berasa nih. Ya sudah banyak banget. Dan kalau kita lihat in game equipment by Dunia Games, mungkin kita hitung untuk high ground defense-nya nih. Immortalnya belum ready dari teman-teman Rebellion Zion. Kalau ditabrak habis, ini bakal bahaya. Dan untuk source damage utama dari Parsia, Divine Glaive yang dibutuhkan untuk penetrasi udah jadi. So kita lihat posisinya bakal bagaimana. Ya dibuka terlebih dahulu, Kars bakal coba untuk melakukan clear cepat di area midnya. Sementara Lord bakal coba ditinggal di area bawah. Tidak ada turret base. Dan kali ini apakah Bigetron Alpha? Oke, Ki mencoba untuk ngebuka tapi ternyata ditarik sama seorang Swallow. Terkena stun dari seorang Ki, masih punya immortality. Tapi kali ini lihat Saken bakal berfokus terhadap objektif terlebih dahulu. Dan bahkan Lordnya masih bisa ditahan oleh Rebellion Zion. Tapi apakah ada high ground? Heist kali ini bakal coba dikejar. Terkena stun dari Super Ken. Terjebak di area depan, namun Swallow mencoba untuk membackup
berharap Immortality pecah. Ki masih punya flicker untuk mundur. Sementara Moreno di sisi lain bakal coba ngebuka satu bawah reward manipulation. Vincent bakal coba mengejar kali ini. Moreno akan coba diselamatkan oleh seorang Sorizo dan tidak akan dilanjutkan team fight-nya. Karena pemain-pemain dari Big Hero Alpha mereka tahu mereka udah low. Super Ken gak bisa terlalu menahan damage di area depan. Ingat, ini bakal hanya ada base aja yang harus dipertaruhkan oleh Rebellion Zion. Kalau dari Big Hero Alpha terlalu memaksakan, terlalu pengen cepet end, ini bisa dibalikin keadaannya oleh Rebellion Zion. Karena kita udah ngeliat Ki tadi Newman Blast setupnya sempat di-cancel dengan Divine Judgment dari Swallow. Betul. Dan kalau Bigetron, kita pasti ingat program To Win dong. Nah ini battle emote-nya sudah hadir teman-teman, udah bisa beli ya sekarang ya. Kalau mau support dari Rebellion boleh, Bigetron juga boleh. Betul, ada ini yang aku suka ente kadang-kadang ya. Atau dari Geek juga ada, santai bos, santai. Santai bos. Dan ya teman-teman jangan lupa untuk dapetin battle emote-nya. Dan kalian bisa mendukung tim favorit kalian juga tentunya. Sembari mabar seru-seruan pakai battle emote. Dan kita melihat di 16 menit kali ini game yang sudah berjalan di game yang pertama sementara Ki sudah mulai melihat pergerakan dari seorang Swallow. Di area atasnya informasi sudah didapatkan, Heist pun sudah mulai terlihat juga. Namun yang jadi problem di sini adalah Rebellion Zion. Mereka nggak punya base turret. Jadi super minion ini bakal nge-push dari 3 lini yang berbeda. Dan itu yang harus diperhatikan oleh Rebellion Zion. Memang mungkin tidak akan ada split push yang bisa dilakukan oleh Big Hero Alpha. Tapi ini akan jadi chance yang besar untuk Rebellion Zion dan juga Big Hero Alpha. Untuk di Lord mereka yang ketiga. Dua-duanya butuh Lord karena Big Hero mereka nggak bisa langsung masuk nge-end ke arah base dari Rebellion Zion sendiri karena mereka masih punya high ground dari Cars. Tapi mereka masih punya haste. Setidaknya dari Heist udah dapetin item yang dibutuhkan. Dia bisa main two man bersama Kajanya untuk nge-backstep ke belakang. Karena siapapun yang kena Divine Judgment selama Ki tidak defense pakai Guardian Bulwark itu bisa di-kill. Betul, dan Ki kali ini sudah melihat pergerakan dari seorang Big Mac dan bahkan Lordnya sudah mulai di-pop begitu saja. Dan Wild Charge dari seorang Surizo. Super Ken berhasil untuk mendapatkan Lordnya kali ini. Winter Truncheon dibuka begitu saja tapi Vincent knockout strike-nya tidak di-follow up. Dan bahkan Vincent tumbang di area depan. Masih mau lebih ke dari Big Hero Alpha kali ini harus mundur serentak. Rebellion Zion, mereka belum bisa untuk mendapatkan Lordnya. Dan sekarang mau tidak mau suka tidak suka mereka harus melakukan defense. Super Ken, Alice yang kali ini juga dibawa ke arah late game. Kita tahu seberapa strongnya dari seorang Alice ini. Winternya diganti sama Immortal. Super Ken ready untuk nerobos ke dalam base. Ini yang harus dikhawatirkan. Flickernya Swallow nggak ada, jadi defensifnya harus hati-hati. Oke, dan Swallow kali ini bakal menarik ke siapa, nggak punya defense judgment, tapi kali ini lihat surprise-nya masuk dari seorang Cars mundur terlebih dahulu. Sementara Big Mac menahan di area depan, satu buat versus fighter, kena 2 orang pemain, tapi Saken masih bisa bertahan. Dan pemain-pemain dari Rebellion Zion kali ini bakal coba dipukul mundur. Lordnya mulai masuk dan berfokus terhadap base-nya, tapi masih ada satu Borderman Manipulation. Belum ada yang mukul ke arah base, Swallow memang tumbang, tapi Saken berhasil ditumbangkan. Heist di area depannya juga harus hilang begitu saja. Big Hero Alpha tentunya akan mendapatkan game mereka yang pertama. Super Ken dan kawan-kawan masih terlihat kuat. Dan Rebellion Zion, mereka harus kehilangan game mereka yang pertama.